kepada Tuhan karena kita boleh melakukan ibadah prajurit muda pada pagi hari ini. Secara pribadi kakak bersyukur kepada Tuhan karena ini kali pertama kakak kembali ke gereja. Walaupun bukan ke Korab 1 karena memang di Korab 1 belum memungkinkan untuk dilakukan ibadah, tapi kakak hari ini perdana melakukan ibadah di pos luar Depok. Dan bersyukur, terpuji Tuhan karena boleh mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan kakak berdoa juga supaya ibadah kita juga pada pagi hari ini boleh Tuhan berkati sehingga ibadah kita boleh kita semua yang hadir di ibadah online pada pagi hari ini boleh mendapatkan berkat. Tentunya ya. Dan sebelum kita lebih jauh lagi, mulai seperti biasa, kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda bersama-sama. Walaupun mungkin sudah lama ya kita tidak mengucapkan secara langsung, tetapi kakak yakin percaya perjanjian prajurit muda itu yang kita selalu ucapkan pada saat kita ibadah, bukan hanya sekedar lip service saja, tetapi itu sudah boleh kita tanam benar-benar dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh melakukannya juga sesuai dengan perjanjian kita. Jadi, kalau memang memungkinkan, minta tolong untuk berdiri semuanya, berdiri di tempat, kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda bersama-sama. Sudah siap ya? Kamu mau lihat dulu monitor kakak di sebelah kanan sana. Iya. Nathan, kenapa kameramu buram sekali, Nathan? Nggak tahu, Kak. Oh, oke. Iya, sudah siap? Banyak background di sini, guys. Iya. Salut. Haleluya. Perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha hidup suci, jujur, dan benar. Haleluya. Boleh kembali lagi duduk di tempatnya. Kita akan nyanyikan satu buah kor yang mengatakan, maka jiwaku sorak berseru. Mari kita puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan, mari kita muliakan dan mari kita agungkan Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat hati kita, angkat jiwa kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka jiwaku sorak berseru. Maka jiwaku maka jiwa ya Allah. Kita pujikan pujiannya sekali lagi bersama-sama. Maka jiwaku sorak berseru. Maka jiwaku sorak berseru. Betapa mulia ya Allah. Maka jiwa
Kita katakan betapa mulia. Minta kesediaan Kak Felis untuk membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami berjauhan Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing. Hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan memberkati bagi Kak Fria yang akan memimpin ibadah. Tuhan berkati agar Kak Fria menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Berkati juga bagi Letnan Marlin yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Kau mengurapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi Kak Hendrik yang juga akan memainkan alat musik, Tuhan memberkati agar dipakai talentanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati alat yang kami pakai, koneksi internet dan Zoom, aplikasi Zoom yang kami pakai, kiranya Tuhan Yesus semua tolong sehingga kami dapat mengikuti ibadah pagi hari ini dengan baik dan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Felis. Dan secara khusus pada pagi hari ini Kakak juga ingin terima kasih kepada Letnan Marlin yang sudah mengizinkan ya secara langsung beribadah di pos luar Depok, ibadah prajurit muda ya, live dari pos luar Depok. Rindu ya suasana gereja sebetulnya ya, karena kita udah lama banget kan dari bulan Maret kita nggak bisa ibadah, dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan latarnya ini boleh beneran di gereja gitu ya, jadi happy banget gitu ya. Kiranya juga kita semua boleh bersukacita, tidak mengurangi sukacita kita bersama ya, walaupun memang hanya online, tapi kiranya pada pagi hari ini kita boleh bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, kami akan percaya kita semua dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyikan satu kor yang mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita akan nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyadarkan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang pada kasih setianya, kasih setianya tak pernah berhenti, luruskan dan selamatkan. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepada kasih setia, kasih sayangnya tak pernah berhenti, tulus dan selalu ajaiblah kuasa dalam nama Yesus, luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Ya, kakak tuh nggak tahu kenapa ya, pujian yang kakak sudah siapkan tadi malam ternyata dipujikan juga tadi pagi di Poswar Depok. Jadi oke, nyambung gitu ya. Pujiannya tadi Allah itu baik dinyanyikan juga sebetulnya tadi pagi waktu kita ibadah. Dan pada pagi hari ini kakak ingin memberikan kesempatan bagi siapa yang ingin bersaksi. Ya, udah lama kita nggak ketemu. Siapa tahu ada kesaksian yang ingin disampaikan, boleh menyampaikannya. Nathan, turut berduka cita ya. Luna sudah senang, ya. Jadi bonusnya juga Oma banyak sekali ya. Sudah berapa? 91 ya? Berapa Nathan? 90 tahun, Kak. Tahun ini 91. Makasih, Kak. Luar biasa ya, luar biasa loh Tuhan pelihara Oma selama ini ya. Sehingga boleh mencapai usia 90, jarang-jarang ya. Kita sekarang bertemu dengan orang yang memang memiliki usia panjang umur. Tapi terpuji Tuhan, Oma boleh memiliki umur yang panjang dan kakak yakin dan percaya kemarin juga segala sesuatunya sudah berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan ya. Tetap kuat untuk Nathan dan keluarga besar. Kiranya Tuhan suka dengan penghiburan. Terima kasih, Kak. Ada yang ingin bersaksi pada pagi hari ini? Ruth, Leon, Kali, mungkin Evan, Kira, Mas Tio, Nathan mungkin mau bersaksi? Senyum aja loh. Nggak online, nggak langsung. Kalau kesaksian ya, ampun deh, heran. Ada yang bersaksi? Iya. Kita inginkan satu buah pujian yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia, namanya Tuhan Yesus. Kalau manusia itu pasti akan mengecewakan kita. Ya, tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Tadi pagi Letnan Marlin berkhotbah tentang pengharapan, ya, the power of hope, ya, itu sudah menjadi berkat tersendiri bagi kakak. Ketika kita selalu berharap kepada Tuhan, ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita, ya, dan selalu ada harapan, selalu ada mujizat ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ya. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Mari kita pujikan puji dengan sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Waktu aku susah, waktu aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia,
pernah dia tinggalkan dirimu. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Ya, kiranya Tuhan Yesus menghiburkan Nathan dan keluarga besar, dan ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Ada yang ingin bersaksi? Kakak masih penasaran loh, kali aja gitu ada yang mau bersaksi. Ya, aku. Oke. Ya, silakan Nathan. Haleluya. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Yesus Kristus karena telah diberikan kesehatan selalu. Pada saat kemarin kan aku sakit dari Selasa itu. Nah itu aku posisinya sempat sakit di hari Selasa itu. Jadi aku sebelum udah ke rumah oma, aku sempat sekali nggak ikut ke rumah oma itu. Karena aku posisinya sakit banget itu. Jadi kayak aku ada rasa-rasa nggak enak juga kan. Akhirnya besok aku datang kayak baru Seninnya itu nggak bisa datang, Selasa baru, maksudnya sebelum hari Selasa itu sempat ketemu karena mau minta maaf gitu-gitu. Waktu oma tuh baru diopname. Terus beneran pas Selasanya, aku padahal Seninnya nggak bisa datang itu, pas Selasanya tiba-tiba oma udah dipanggil sama Tuhan Yesus. Nah itu aku langsung kayak nggak enak banget karena nggak sempat ketemu oma, belum ngeliat oma waktu posisi aku terakhir ketemu waktu udah 2019 itu kan udah lama banget. Jadi kayak ngerasa gimana gitu. Ya, menyesal banget gitu bisa sakit gitu. Tapi ya emang mungkin udah mau udah dipanggil sama Tuhan, udah disayang sama Tuhan Yesus. Jadi ya mau gimana lagi, aku udah terima kasih aja kepada Tuhan Yesus. Dan pas hari kepenguburannya oma juga aku tiba-tiba kambuh lagi sakitnya gitu Kak. Kayak tiba-tiba pas di hari Kamis itu aku beneran udah gak kuat lagi. Akhirnya mama sama papa sama kakak itu pergi ke penguburan. Nah di situ juga aku udah kayak nyesel banget. Aduh, kenapa harus bisa sakit lagi? Kenapa sakitnya pas banget di hari-hari yang kayak udah perpisahan terus gitu kan. Jadi ngerasanya kayak sedih banget. Aku juga beberapa kali udah ngerasa nggak enak hati itu, hatiku udah sakit gitu. Aduh. Terus akhirnya sekarang ya puji Tuhan udah sehat, udah mulai sehat lah, udah sembuh. Jadinya ya berterima kasih kepada Tuhan karena Oma udah bisa tenang di atas. Mungkin soalnya dari kemarin udah sempet capean, jadinya nggak kuat lagi mau ditahan lagi sama Oma. Jadi ya udah akhirnya udah nggak bisa tahan lagi. Ya, terima kasih Kak udah dengarkan kesaksian saya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya, terima kasih banyak Nathan untuk kesaksiannya. Kakak yakin percaya Oma tahu ya kondisi Nathan sedang tidak fit, tidak baik, tapi doa kita tersampaikan pasti ya. Dan puji Tuhan kalau kesehatan Nathan juga sudah semakin pulih, semakin baik, kiranya Tuhan Yesus terus akan memulihkan kondisi dan kesehatan Nathan secara pribadi ya. Dan bersyukur karena mulai dari
Oma dipanggil Tuhan sampai dengan syukuran hari Kamis lalu boleh berjalan dengan baik dengan Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan pasti ya. Terima kasih ya Nathan, tetap kuat, tetap sehat ya. Tuhan akan memberkati. Ada lagi yang lain yang ingin bersaksi mungkin? Ada yang ingin bersaksi lagi? Ya, oke. Kalau tidak ada, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Leman Marlin. Kita akan ingat satu buah pujian yang mengatakan bagaikan bejana. Mari kita serahkan hidup kita, jiwa kita hanya kepada Tuhan supaya Tuhan bentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasamu, ku dibantu selalu, jadikanku Allah dalam rumahmu, bila hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah saksanya jana, katakan ku mau seperti Yesus. Seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Seperti Yesus. Ya, adik-adik, kita mau persiapkan hati kita, pemikiran kita untuk menerima perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami bersama dengan anak-anak-Mu, PM Korps 1 Jakarta, Tuhan, kami mau seperti Engkau, disempurnakan selalu, layakanlah kami, kehidupan kami, untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami, jika Tuhan masih mendapati di dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakanlah kami Tuhan saat ini untuk menerima berkat-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik. Mungkin masih banyak yang belum kenal Letnan. Namanya Letnan Marlin Kantoro, panggil Marlin aja. Letnan sudah dengar sebagian tadi yang ada yang kesaksian. Terima kasih untuk kesaksiannya, Nathan, adik Nathan yang sudah menjadi Letnan. Letnan turut berduka untuk umatnya yang sudah dinaikkan ke kemuliaan bersama dengan Bapa di sorga. Adik-adik, saat ini Letnan tidak mau firman Tuhan panjang-panjang. Letnan mau cerita bareng sama dengan adik-adik. Ada yang Letnan kenal di sini, ada Ruth. Halo Ruth. Hai. Letnan kenal sama Ruth karena Letnan pernah praktek di Korps 1 beberapa kali ketemu sama Ruth.
Letnan mau ajak kita untuk baca satu pembacaan firman Tuhan yang mungkin adik-adik juga sudah hafal di luar pikirannya adik-adik malah. Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Yohanes 3 ayat 16. Pasti sudah pada tahu ini. Paling sering kalau Natal ini disebutkan. Letnan bacain buat adik-adik ya. Kalau adik-adik punya Alkitab silakan baca bareng-bareng Letnan. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Letnan baca untuk kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, rekan-rekan adik-adiknya Letnan sekalian, Letnan mau tanya nih, siapa orang yang paling adik-adik begitu sayangi di dunia ini? Salah satunya saja mungkin. Siapa yang namanya Kak yang di sebelah sana, yang di sebelahnya Nathan? Halo Keira. Letnan mau tanya Keira dulu. Hai. Letnan mau tanya Keira. Siapa orang yang paling Keira sayang di dunia ini? Dan alasannya kenapa? Orang tua, karena Orang tua, alasannya kenapa sayang sama orang tua? Karena dari kecil udah membesarkan dan mendidik Keira dari kecil. Karena dari kecil kita sudah dirawat, dikasih uang jajan, sekolahnya kita, pokoknya baju tinggal pakai gitu ya. Enak banget ya. Nah, terima kasih Keira. Sekarang kakak mau tanya yang berdua itu sama Kak. Hai Leon dan Evan. Letnan mau tanya nih Leon dan Evan. Nah, pertanyaan yang sama. Leon dan Evan. Siapa orang yang paling Leon dan Evan sayang atau paling suka deh sama orang itu? Dan alasannya kenapa? Evan. Siapa? Evan. Leon, siapa antara satu jawab? Siapa yang paling Leon atau Evan sayang atau Leon paling suka deh? Dan alasannya apa? Kenapa? Evan. Leon sama Evan. Iya. Oh, sama ini ya. Oh, yang paling gede aja, yang paling gede. Jawaban atau jawaban atau nunjuk ini? Oh. Ini Evan. Leon paling sayang sama Evan. Iya. Oh iya ya. Iya. Iya. Sayang sama adiknya Evan. Iya. Evan. Iya. Alasannya kenapa sayang banget sama adiknya Evan itu? Karena dari dulu Dari dulu kenapa? Dari dulu bareng-bareng gitu ya, dari kecil ya. Iya. Jadi sayang banget sama adiknya gitu ya. Iya. Oke, sekarang Letnan mau tanya sama Ruth. Pertanyaan yang sama, Ruth. Ruth paling sayang sama siapa, paling suka sama siapa, dan alasannya kenapa? Ya, paling suka sih sama mama. Alasannya dari kecil sampai sebesar ini. Siapa? Udah. Mama. Mama. Alasannya kenapa? Ya, dari lahir sampai sebesar ini. Oh, luar biasa, manis sekali ya. Sayangnya anak sama orang tua. Sekarang yang terakhir, Nathan. Oh, ada Tio juga. Oh, oke. Nathan dulu. Siapa yang paling Nathan sayang, paling Nathan suka, dan alasannya kenapa? Ini dari tadi semuanya orang tua nih. Yang lain lagi, Nathan mungkin siapa? Ada someone spesial mungkin. Orang yang paling Nathan sayang gitu. Ya. Kali ngomong di sini kali, Letnan. Nggak apa-apa. Nggak ada orang tua juga. Orang tua juga ya? Iya. Alasannya? Karena sering dikasih uang gitu ya? Iya. Soalnya kan ya? Oh, jujur sekali. Dilahirin gitu. Terus udah dikasih ilmu dari kecil.
saling mengasihi ya. Terus yang paling dikasih ya orang tua. Luar biasa, semuanya sayang orang tua, sayang adik. Sekarang siapa Kak yang terakhir Kak? Hai Tio. Pertanyaan yang sama buat Tio. Siapa yang paling Tio sayang, Tio paling suka, pokoknya senangnya sama nih orang ini. Alasannya kenapa? Kelihatan nggak dengar suaranya? Tio, kurang kencang kayaknya Mas Tio. Ini mikrofonnya kayaknya rusak deh. Oh, udah kedengaran itu. Oh ya udah. Saya suka sama orang tua karena dari orang tua juga. Terutama sama yang saya ada di Jepara. Karena saya 6 tahun di sana. Oh, so sweet. Kenapa sampai sayang kali sama papanya? Udah dari kecil sampai besar ini saya bisa dididik dan dikasih yang terbaik lah untuk saya. Keren. Luar biasa, Letnan bangga lihat adik-adik ya. Semua pilih orang yang paling disayangi itu keluarganya, orang tua, mama, papa, adik. Luar biasa, tidak ada orang lain ya. Atau ada yang disembunyiin. Letnan percaya semuanya sayang orang tua. Nah, Letnan mau kasih tahu ke adik-adik. Terkadang kita sebagai manusia, sayang sama seseorang itu, mau orang tua, mau adik, mau teman kita itu ada alasannya. Benar nggak? Sayang sama papa, sama mama, karena kita sudah dipelihara dari kecil, dicucikan baju, dikasih uang jajan, sekolah kita semuanya, pokoknya kita tinggal ke sekolah aja. Terkadang kita aja yang malas ke sekolah, ya kan? Baju sudah disiapkan, segala makanan kita tinggal minta, kita tidak perlu pusing kita mau tidur di mana, orang tua yang kerja keras, banting tulang untuk kita. Dan itu alasan kita, alasan adik-adik tadi, kenapa kita sayang sama orang tua, mama sama papa. Dan juga tuh tadi si Leon ya, sayang sama adiknya. Kenapa? Karena dia sudah dari kecil bareng sama adiknya, main bareng sama adiknya. Jadi dia timbul rasa sayang sekali sama adiknya. Nah, manusia terkadang sayang sama seseorang kalau dia terima sesuatu dari orang tersebut. Benar nggak? Terkadang kita baik sama orang yang berbuat baik sama kita. Terkadang kita dekat sama orang, sayang sama orang karena orang ini beri kita sesuatu. Kita senang sama orang ini karena dia memberikan kita sesuatu yang menyenangkan kita seperti itu. Pokoknya kita sayang sama orang karena ada timbal balik, karena ada sesuatu yang diberikan sama kita. Semua seperti itu, rata-rata manusia termasuk kakak dan juga adik. Nah, kelihatan mau kasih tahu, ada satu pribadi yang cinta sekali sama kita, yang sayang sekali sama kita tanpa ada satu alasan apapun. Tanpa satu alasan apapun, hanya alasannya hanya satu. Karena memang dia cinta, memang pada dasarnya dia sayang sama kita. Adik-adik tahu siapa? Benar sekali. Tuhan Yesus. Dia tidak mencintai kita karena kita sudah berbuat baik sama Tuhan Yesus. Tidak. Tapi pada dasarnya Tuhan Yesus memang sejak dia menciptakan kita itu dengan kasih sudah. Dengan cintanya dia menciptakan kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, manusia pertama jatuh dalam dosa, dengan cintanya Tuhan Allah turun ke Taman Eden langsung untuk mencari mereka. Karena ketika berbuat dosa, mereka langsung sembunyi tuh. Sembunyi kan? Tuhan datang turun cari mereka karena kasihnya mereka. Tuhan Yesus untuk mereka. Dan ketika mereka, Tuhan mau usir pun dari Taman Eden, Tuhan buatkan dulu baju untuk mereka. Dari kulit binatang untuk mereka supaya tidak telanjang. Tuhan buatkan. Terus mereka, Tuhan usir dari Taman Eden. Semua karena kasihnya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Alasannya cuma satu. Karena dia sayang sama kita. Bukan karena kita sudah berbuat baik. Bukan karena kita sudah bekerja keras. Bukan karena uang kita banyak. Bukan karena kita ganteng.
Bukan karena kita cantik, tapi karena cintanya Tuhan sama kita. Dia mencintai, mengasihi kita tanpa alasan. Berbeda dengan kita manusia ya. Kita sayang sama seseorang karena dia berbuat ini sama saya. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memang kasih adanya. Dia mengasihi letnan, mengasihi adik-adik sekalian, kakak-kakak, pembimbingnya, adik-adik sekalian. Tuhan sayang semuanya tanpa memandang. Tanpa memandang dia ini banyak uangnya, dia ini cakep, dia ini rajin ke gereja, rajin bawa persembahan, tidak. Tapi Tuhan mengasihi kita semua sama. Tinggal dari kitanya bagaimana. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak yang dicintai. Terkadang kalau kita dicintai oleh seseorang, kita pasti senang, dan kita pasti mau membalas cintanya dengan luar biasa. Tuhan Yesus juga mau satu saja dari kita untuk membalas cintanya. Ketaatan. Kita hanya butuh taat. Taat ini dalam arti yang luas, adik-adik. Taat dalam segala sesuatu. Taat kepada orang tua, taat kepada kakak-kakak sekolah minggunya, kakak-kakak pengurus PM-nya, taat dalam beribadah, taat dalam berdoa. Adik-adik kita semua tidak ada yang sempurna, semuanya dia perfect. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita semua berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan yang sudah mencintai kita tanpa alasan. Yang sudah mengasihi kita tanpa alasan. Meskipun kita adalah manusia yang berdosa. Siapa di antara adik-adik sini yang tidak pernah menyakiti hati Tuhan? Menyakiti orang tua, sering bantah orang tua, kadang kita mengecewakan teman kita, terkadang kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Tapi Tuhan, ingat, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita tetap berharga di matanya. Oleh karena itu, sebagai adik-adik yang disayangi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, kita wujudkan cinta kasih Tuhan itu lewat perbuatan kita, tindakan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar dikasihi Tuhan. Berbeda dengan orang lain seperti itu. Lewat langkah kecil saja dulu. Tidak perlu sesuatu yang wow seperti itu. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang dicintai Tuhan, sesuatu yang besar, harus berbuat segala sesuatu yang besar. Tidak. Dengan hal-hal kecil saja. Dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah, mulai dari ketaatan kepada orang tua. Dimulai dari gereja, ketaatan kepada kakak-kakak sekolah minggu, mengasihi teman kita. Nah, adik-adik, Letnan cuma pesan satu hal saja. Apa yang kita bisa buat untuk membalas cinta kasih Tuhan? Apa yang ada di dirinya adik-adik sekarang ini? Talenta apa? Mungkin bisa menyanyi, mungkin bisa puisi, atau mungkin bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, ajak teman-temannya yang sudah jarang ibadah. Lewat hal-hal sekecil itu kita menunjukkan bahwa kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dahulu. Tanpa alasan apapun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian, tetap menjadi berkat, tetap mengasihi satu dengan yang lainnya, mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Letnan mau berdoa untuk kita sekalian. Maaf karena Letnan belum terlalu hafal nama-namanya. Tapi percaya bahwa Letnan mendoakan adik-adik sekalian dengan sungguh dari pos luar Depok ini. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa dengan sungguh. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang mengasihi dan mencintai kehidupan kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang sungguh kepadamu. Karena oleh cinta Tuhan, oleh kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan,
bagi adik-adik PM kami yang sudah bergabung bersama dengan kami siang hari ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, berkat Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak ini di tengah gereja kami. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak ini di tengah keluarga mereka. Kami percaya Tuhan memiliki satu rencana bagi kehidupan mereka masing-masing. Rencana yang indah di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, saat ini mereka dalam masa pendidikan mereka, Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka di dalam mereka menjalani pendidikan mereka. Jikalau ada di dalam hati mereka rasa bosan, Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka semangat dan sukacita supaya mereka tetap belajar dengan kesungguhan, supaya mereka boleh menggapai cita-cita mereka, sehingga anak-anak ini boleh membanggakan orang tua mereka, menjadi berkat di tengah keluarga mereka. Terlebih Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Tuhan tempatkan di dalam hati mereka roh yang takut akan Tuhan. Roh yang mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun berdoa. Bagi mereka yang belum sempat bergabung bersama dengan kami, dimanapun mereka dan apapun alasan mereka, kami memohon kepada Tuhan. Berkat yang sama pun menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang mengajar di kelas PM ini, Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah juga menempatkan dalam hati mereka roh pelayanan yang sungguh. Sehingga di tengah kesibukan mereka pun, mereka tetap meluangkan waktu mereka untuk melayani Tuhan di PM Korup 1 Jakarta ini. Terima kasih Tuhan. Kembalikan berkat-Mu yang berlimpah di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkat kesehatan, sukacita, berkat damai sejahtera akan mengikuti kehidupan mereka sepanjang usia mereka. Tuhan Yesus yang di surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah mencintai kehidupan kami. Saat ini, kami mau berkomitmen bahwa kami akan lebih lagi mau mencintai Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika masih Tuhan dapati cinta kami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan terus memberikan kami kekuatan, semangat untuk melakukan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati ya. Yang sudah melayani kita pada pagi hari ini di ibadah prajurit kita. Terima kasih banyak untuk adik-adik semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk beribadah bersama-sama. Minggu depan PM itu akan lewat YouTube, ya. Jadi kita mungkin akan berganti seperti sekolah minggu ya. Jadi kalau minggu hari ini kita Zoom, minggu depan kita YouTube, kemudian minggu depannya lagi akan Zoom. Ya, jadi selama kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, ayo mari ya kita sama-sama bergabung untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menutup. Ada pengumuman lain mungkin Kak Felis? Nggak ada? Oke. Kita akan tutup. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satu kornya saja kita katakan terima kasih Yesusku. Setelah itu kakak akan berdoa untuk mengakhiri ibadah prajurit. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu, sebab hari ini
adakan syukur bagimu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mengikuti ibadah sampai dengan akhir ibadah prajurit muda pada pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan Letnan Marlin pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena Letnan boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan mengembalikan berkat berlimpah dalam kehidupannya, dalam pelayanannya secara khusus di Poswar Depok. Kiranya Tuhan terus akan memberkati apa yang didoakan, apa yang digumuli, Tuhan kiranya akan memberkati. Berkati adik-adik dalam pendidikan mereka, Kak Felis dalam pekerjaan mereka, dalam pekerjaan Kak Felis, Tuhan kiranya akan memberkati. Apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan kami akan percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Minggu depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap kegiatan aktivitas yang akan kami lakukan, kami pun percaya Tuhan akan menyertai, akan memimpin kehidupan kami. Dan pertemukan kami kembali lagi dalam ibadah minggu depan melalui channel YouTube kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia Tuhan bersama dengan kami sepanjang sisa hari ini. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Dadah. Terima kasih Kak. Dah. Oh itu. Ya Kak. Oh. Ini baru yang perdana WFH itu Zoom. Jadi dia baru ngerti tuh Zoom itu kayak apa. Itu baru ini pertama kali. Iya. Dia baru pertama kali main Zoom. Selamat hari Minggu, terima kasih. Selamat hari Minggu Kak. Letnan atas Terima kasih banyak. Terima kasih di Poswar DP. Poswar orang sih sebenarnya. Poswar. Ya. Kita menantikan menjadi. Ya, terima kasih. Ya. Dadah Kak Felis. Eca, ya. Hai Eca. Itu. Eca kayak Felis ya? Siapa dong? Gue kira Felis kecil ya. Felis banget ya emang. Iya. Plek-plekan. Thank you ya. Dadah. Dadah. Dadah.